Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Masya Allah, teman-teman semua ini mukanya cerah sekali. Seperti penuntut ilmu, Masya Allah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar hari ini, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin sama kayaknya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk menumbuhkan semangat kita dalam belajar atau motivasi kita dalam belajar, mari kita tetap semangat dulu ya, oke? Oke. Semangat. Oke. Nah, gimana nih? Udah pada semangat belum? Udah ya. Kalian semua harus belajar semangat dan harus giat dalam belajar. Siapa di sini yang ingin menjadi orang yang sukses? Aku. Pasti semuanya ingin menjadi orang yang Sukses. Nah, cara menjadi orang yang sukses itu dengan cara giat belajar, rajin belajar, disiplin. Nah, tidak ada ceritanya orang yang sukses itu dengan bermalas-malasan. Jadi, teman-teman harus selalu menumbuhkan motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu atau dalam belajar. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi akhlak tersebut, yakni meneladani kisah dari Arsyad Al-Banjari. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah anak-anak diharapkan bisa atau dapat mengetahui kisah hidup atau biografi dari Arsyad Al-Banjari. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan untuk mengetahui kisah-kisah teladan dari Arsyad Al-Banjari. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baiklah. Sebelum lanjut ke materi, ada yang masih ingat minggu lalu materinya tentang apa? Materi minggu lalu itu mengenai tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak yang baik, Ibu. Oke, bagus sekali ya, benar. Akhlak terpuji adalah akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku yang baik sesuai dengan norma dan ajaran Islam. Coba ada yang tahu apa saja sih yang termasuk akhlak terpuji? Jujur, Betul, bertanggung jawab, disiplin, amanah. Dermawan, Ibu. betul sekali. Betul ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Anak-anak masih pada ingat ya pembelajaran pada minggu lalu. Setelah kita mempelajari sikap-sikap terpuji atau akhlak yang baik dalam ajaran Islam, kita juga perlu mengetahui tokoh-tokoh dalam Islam yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan sebuah fokus masalah dari
ajaran Islam. Beliau adalah tokoh Islam Nusantara. Betul sekali. Tokoh Islam Nusantara ini memiliki banyak tokoh-tokoh, di antaranya ada Wali Songo, ada juga para ulama, ada juga cendekiawan, ada juga para pahlawan. Mereka semua adalah pemimpin atau pemuka agama Islam yang memiliki beberapa peranan seperti membina, membimbing, atau juga mengayomi serta ikut menyebarkan ajaran agama Islam. Tokoh inspiratif ini sangat membantu ajaran agama Islam untuk bisa lebih maju dan lebih dikenal oleh banyak orang. Makanya kita ini merasakan ajaran agama Islam yang dulunya itu disebarluaskan oleh para tokoh Islam Nusantara. Begitu. Ngomongin Nusantara itu apa sih? Nusantara adalah sebuah sebutan dari sebuah sebutan kepulauan Indonesia, gitu ya. Makanya kita membahas tokoh Islam Nusantara, tokoh Islam yang berada di dalam kepulauan Indonesia itu. Arsyad Al-Banjari ini tokoh yang sangat inspiratif, tokoh yang memiliki banyak teladan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Arsyad ini memiliki banyak sifat yang unggul, dan Arsyad ini juga memiliki karomah dari sejak kecil. Tokoh Islam Nusantara Arsyad Al-Banjari. Tokoh Arsyad ini merupakan tokoh yang berasal dari Banjar, dan Arsyad Al-Banjari ini termasuk salah satu dari tokoh-tokoh yang berada di dalam gambar ini. Begitu banyak perjuangan mereka ini, tokoh-tokoh yang kita hormati pastinya, karena berkat mereka semua kita bisa merasakan Islam yang damai, Islam yang saling satu kesatuan gitu. Dan mereka mungkin kita pastinya sangat mungkin kita tidak akan senang dan kita akan merasakan kekacauan. Selanjutnya boleh duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Itu pandangan fokus ke depan dan pandangan memperhatikan dulu. Jika ada sampah di samping kiri atau samping kanan, tolong diambil dan dibuang ke tempatnya ya. Benarkan mejanya dan benarkan semua alat tulis yang ada di atas meja agar kita fokus belajar, karena lingkungan juga berpengaruh kepada fokus belajar kita. Oke. Kita lanjutkan ya pembelajarannya, bahwa beliau adalah ulama yang mewarnai sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di daerah Kalimantan Selatan atau di Kabupaten Banjar.
yang ibu kotanya itu adalah Martapura. Dari tulisan-tulisan beliau terekam dengan beberapa kitab karangannya, dan beliau juga dengan pendidikan dakwah dan pembangunan dalam jangka waktu sekitar 50 tahun kurang lebihnya, beliau dapat menyebarkan ajaran agama Islam begitu pesatnya di daerah Kalimantan Selatan. Makanya tak heran di Kalimantan Selatan itu menjadi pusat para wisatawan. Para wisatawan di situ bisa terdiri dari di dalam negeri dan juga di luar negeri. Yang pastinya mereka semua itu beragama Islam. Mengapa mereka ingin atau tertarik pada Kabupaten Banjar? Karena di Kabupaten Banjar tersebut ada makam Syekh Arsyad Al-Banjari. Mereka sangat mengagumi peranan beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mereka sering berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan. Mereka juga, para wisatawan, juga sangat termasyhur oleh kitab karangan-karangan beliau. Salah satunya adalah kitab Sabilal Muhtadin, kitab yang mempelajari ilmu fikih. Di sana terdapat rujukan bagi pemeluk agama Islam. Kitab beliau juga dijadikan referensi di dalam universitas yang terkenal, yakni Universitas Al-Azhar di Mesir. Peranan beliau membuat semua orang menjadi teladan. Beliau dijadikan teladan di dalam beliau menjadi teladan di daerah Banjar. Banjar mana? Di Kabupaten Banjar. Banjarmasin. Bukan. Jadi nama wilayahnya adalah Kalimantan Selatan. Cuman kabupatennya adalah Kabupaten Banjar. Beliau juga bukan hanya membuat karangan kitab, tapi juga membuat masjid-masjid untuk majelis para penuntut ilmu. Salah satunya misalnya ada Masjid Jami Tuhfatur Ibn Allah atau Masjid Kanas, dan yang kedua adalah Masjid Tuhfatur Ibn Martapura. Beliau sangat disegani oleh banyak orang karena kesederhanaan beliau, kepedulian sosial beliau, dan juga budi pekerti beliau di dalam kemasyarakatan. Dan beliau ini sebagai pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Beliau terkenal santun dan juga jujur. Jadi begitu ya teman-teman semua. Iya, siap. Pak. Sekarang lanjut ke materi inti, bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari ini lahir di daerah Logaga pada hari Kamis
dari keluarga muslim yang taat beragama. Nama orang tua beliau adalah Abdullah dan juga Siti Aminah. Semenjak kecil, Allah telah menampakkan kelebihan pada diri beliau. Buktinya beliau berbeda dengan kawan sebayanya. Dia itu sangat patuh dan takzim kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beliau dengan bakat di dalam seni bidang lukis atau juga kaligrafi. Selanjutnya adalah di daerah Banjar ada yang bernama Sultan Tahmidullah. Sultan tersebut adalah raja di kerajaan Banjar. Pada suatu hari, Sultan Tahmidullah sedang berjalan-jalan di daerah Banjar, sedang berkunjung ke daerah kampung-kampung. Sampailah ia ke daerah Lokgabang, di mana dilahirkanlah Syekh Arsyad Al-Banjari. Begitu alangkah terkesimanya beliau melihat lukisan yang diukir oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, sehingga terbesitlah sebuah pemikiran dari Sultan Tahmidullah untuk mengasuh dan mendidik Syekh Arsyad Al-Banjari di istana. Akhirnya Sultan Tahmidullah itu meminta izin kepada orang tua Syekh Arsyad Al-Banjari untuk membawa Syekh Arsyad Al-Banjari ke istana. Awalnya orang tuanya tidak setuju, karena bagaimanapun siapa sih yang rela memberikan anaknya ya kepada orang asing. Lalu demi masa depan Syekh Arsyad Al-Banjari, maka orang tua Syekh Arsyad menyetujuinya. Dan akhirnya Syekh Arsyad Al-Banjari dibawa oleh Sultan Tahmidullah ke dalam istana. Pada saat itu Syekh Arsyad berumur 7 tahun. Beliau diurus dari segi kebutuhannya, bakatnya, pendidikannya, semuanya. Lalu Syekh Arsyad dididik oleh kerajaan Sultan Tahmidullah selama sekitar 23 tahun. Berarti sekitar umur 30 tahun Syekh Arsyad hidup di dalam istana gitu, bukan di rumah tempat tinggalnya. Lalu setelah 30 tahun Syekh Arsyad memutuskan untuk menikah karena sudah dewasa ya, pastinya ingin menikah. Beliau menikah dengan namanya adalah Siti Bajut. Itu perempuan ya. Berjalanlah pernikahan tersebut dengan saling pengertian, sejalan, dan sama-sama ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Bajut atau Siti Bajut mengandung anak pertama, lalu terbesit pemikiran dari Syekh Arsyad Al-Banjari untuk menuntut ilmu ke daerah Mekah. Akhirnya melanjutkan yang tadi, akhirnya istri dari Syekh Arsyad Al-Banjari menyetujui Arsyad Al-Banjari untuk menuntut ilmu di Mekah. Syekh Arsyad Al-Banjari menuntut di Mekah selama 20 tahun dan lanjut ke menuntut ilmu ke Madinah selama 5 tahun. Baik, apakah anak-anak
bertanya Bu. Ya. Saya mau bertanya mengenai tadi ya, katanya Syekh Arsyad Al-Banjari itu dibawa oleh orang asing kan. Siapa orang tua mana yang rela misalkan, apalagi diberikan yang mintanya itu orang asing. Nah kira-kira yang saya tanyakan tuh Syekh Arsyad Al-Banjari ini itu orang tuanya gitu bisa rela memberikan anaknya itu dengan alasan apa gitu? Kenapa alasannya? Nah kenapa rela? Kan dikasih ya. Kenapa rela gitu? Nah yang kedua itu yang nama tadi Siti Bajut siapa? Siti Bajut tuh emang nama aslinya Siti Bajut apa ya? Emang itu nama panggilan gitu Bajut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, jadi menjawab yang tadi bahwa istri dari Syekh Arsyad Al-Banjari ya, Siti Bajut, memang dari yang saya baca, buku yang saya baca atau dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca, bahwa Siti Bajut merupakan nama asli, tidak ada nama panggilan seperti itu. Biasanya memang aneh gitu ya, Makanya nama aslinya iya, gitu ya. agak Nanti seperti yang sudah saya baca bahwa Bajut adalah nama asli dari istri Syekh Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya tadi mengenai orang tua gitu ya, mengapa rela gitu ya memberikan anaknya gitu ya, anak kandungnya terhadap orang asing atau orang yang dari kerajaan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, mengapa orang tua Arsyad itu rela atau misalnya mau gitu ya anaknya itu bukan diambil ya namanya, dititipkan gitu ya, diambil gitu oleh kerajaan, karena biasanya itu pada zamannya ini, pada zaman Syekh Arsyad Al-Banjari, ketika ada misalnya ada kerajaan yang ingin gitu ya, ingin apa namanya, seorang anak gitu diurus di dalam istana, maka orang-orang yang diminta anaknya itu harus mengiyakan gitu, harus menuruti perintah dari raja tersebut. Itu biasanya sebagai bentuk hormat itu, maka akhirnya orang tua tersebut mengiyakan dan berharap gitu ketika anaknya itu dididik di istana, maka semuanya itu kebutuhannya terpenuhi, dan berharap bahwa anaknya itu bisa berbakti kepada agama, kepada negara, dan kepada masyarakat. Berbakti kepada negara itu dilakukan oleh orang tuanya Syekh Arsyad dengan menitipkan anak tersebut, anak kandungnya, kepada kerajaan. Dan raja kerajaan di Banjar itu juga tidak mempunyai alasan tertentu mengambil Syekh Arsyad. Untuk apa? Untuk mendidik Syekh Arsyad tersebut dan menjadi pemuka Islam gitu, untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah tersebut. Oke, lanjut ya materinya. Di sini saya membuat materi pembelajaran dengan metode mind mapping, bisa dilihat ya. Iya Ibu. Siap. Nah, lanjut Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari ini biasanya memiliki gelar Sang Matahari Islam. Saat melanjutkan yang tadi, saat beliau pulang dari Mekah dan Madinah, beliau berindu kepada kampung halamannya. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, setelah di negeri Cina, jangan lupa pulang ke kampung halamannya. Jadi kita tidak boleh lupa terhadap tempat tinggal kita dilahirkan seperti itu.
Jadi itu yang dilakukan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Meski dia sudah pergi menuntut ilmu yang jauh ke Mekah, ke Madinah, dia tidak lupa terhadap tempat tinggalnya atau terhadap menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah. Beliau pulang ke kampung halamannya. Beliau disambut oleh masyarakat desa Banjar, dan kedatangan beliau itu laksana matahari seperti itu, menerangi kota atau desa Banjar. Dan keikhlasan beliau juga dalam menuntut ilmu laksana matahari itu, karena dengan kegigihan beliau menuntut ilmu selama itu menuai banyak manfaat di desa Banjar. Selanjutnya Arsyad Al-Banjari juga diberi gelar Datuk Kelampaian. Mengapa diberi gelar Datuk Kelampaian? Karena makam beliau berada di desa Kelampaian. Begitu. Beliau juga tokoh ulama yang memiliki budi pekerti luhur. Nah, hal yang pertama kali dia lakukan pada saat pulang dari menuntut ilmu itu, pada saat kembali ke desa Banjar, adalah membuat tempat pengajian semacam pesantren begitu. Awalnya itu memang sepi, tidak ada minatnya, hanya sedikit. Lalu lama-kelamaan dengan kegigihan beliau, dengan semangat beliau, maka tempatnya menjadi ramai. Tempat menuntut ilmu beliau dikenal dengan sebutan Dalam Pagar. Mengapa disebut seperti itu? Karena bangunan yang pertama kali beliau buat, bangunan menuntut ilmunya itu berada di dalam pagar. Awalnya memang kecil, lama-kelamaan menjadi besar. Beliau juga aktif berdakwah dari perkotaan dan pelosok-pelosok kecil. Usaha beliau membuat majelis ilmu adalah untuk menumbuhkan kesadaran pengetahuan agama Islam. Pada saat masa Syekh Arsyad Al-Banjari di wilayah Kalimantan Selatan, ajaran agama Islam begitu besar, maka lahirlah guru-guru atau ulama yang tugasnya sama, membantu atau menyebarkan ajaran agama Islam, khususnya di kota Banjar tersebut. Begitu. Syekh Arsyad Al-Banjari ini pembawaannya itu tenang, damai, maka sangat diterima oleh masyarakat Banjar dan juga sangat diterima oleh masyarakat di luar. Oke, begitu penjelasan mengenai Syekh Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai materi ini, saya ingin teman-teman semua mengisi soal yang berada di kertas ini ya. Sebentar Ibu, saya bagikan. Oke, perhatikan dulu ke depan ya. Jadi tugasnya itu teman-teman menulis atau pilih pertanyaan yang ada di situ. Di situ ada 6 pertanyaan. Pilih pertanyaannya 2, lalu dituliskan ke dalam kertas yang satunya. Oke? Nanti dijawab sebisa mungkin, oke? Baik Ibu. Kalau misalnya mau berdiskusi sama temannya, diperbolehkan ya.
Boleh nyontek ibu? Gak boleh, bolehnya diskusi aja. Pertanyaannya gampang sekali seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bu, saya sudah Bu. Sudah? Oke. Ibu ambil ya. Iya. Bu, aku belum. Ya, dilanjutkan saja ya. Sudah ibu? Udah ya? Oke. Lanjut sedikit lagi ya sebagai materi tambahannya. Syekh Arsyad Al-Banjari ini mempunyai beberapa sikap teladan yang bisa kita teladani ya. Yang pertama adalah cinta tanah air. Sebegitu lamanya beliau menuntut ilmu, beliau tidak lupa dengan kampung halamannya dan tanah airnya. Beliau pun menyebarkan ajaran agama Islam yang pertama kali adalah di kampung halamannya. Begitu. Oke, jadi selanjutnya dari yang tadi saya sudah bahas-bahas nih tentang Syekh Arsyad Al-Banjari, saya mau nanya nih, apakah teman-teman ini memperhatikan atau tidak? Saya mau nanya nih, yang pertama, coba ada yang tahu di manakah lahir Syekh Arsyad Al-Banjari? Ibu, aku tahu. Oke, Syarif. Mana? Lahir di Lok Gebang tanggal 17 Maret 1710 Masehi. Oke, betul sekali. Ih, hebat. Oke. Terus coba ada yang masih ingat gak ya? Coba Syekh Arsyad ini kan sudah menuntut ilmu dengan begitu lama dan dia juga membuat sebuah karya. Coba ada yang tahu karya-karyanya itu apa saja? Saya buku. ada kitab Sabilul Muqtadin, Betul. ada Paroin, dan ada kitab Usuluddin. Oke, betul sekali ya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi ya. Semoga teman-teman bisa menjawab. Pertanyaannya adalah coba ibu tunjuk ya langsung ya. Iya, Iya. ibu. Coba Syarif, ibu mau nanya nih, siapa nama asli dari Syekh Arsyad Al-Banjari? Ja'far Al-Idrus, ibu. Oh iya betul, hebat sekali ya mengingat materinya. Ibu tunjuk lagi nih, Gugum, Siap, Ibu. apa aja sih sikap-sikap teladan yang ada di dalam diri Syekh Arsyad Al-Banjari? Yang pertama, beliau itu adalah cinta tanah air, menghormati orang tua, jujur, dan gigih dalam melaksanakan ataupun memperjuangkan cita-citanya, yaitu menjadi pemuka agama yang sangat luar biasa. Oke, alhamdulillah teman-teman bisa menjawab semuanya. Boleh beri tepuk tangan dulu? Ya, hebat. Please. Sedikit mengulas yang tadi bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari ini mempunyai banyak sikap yang tadi seperti yang disebutkan cinta tanah air, betul,
terus menghormati orang tua, mandiri, terus tidak berhenti dan sungguh-sungguh menuntut ilmu ya. Lalu jujur, peduli, kreatif, serta syiar-syiar Al-Banjari ini juga diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ngomongin syiar-syiar Al-Banjari, pastinya kita tidak lepas dengan kesederhanaan beliau, terus budi pekerti beliau. Mengulas sedikit yang tadi bahwa syiar-syiar Al-Banjari ini kita ulas satu-satu sikap teladannya ya. Tadi sudah cinta tanah air. Yang kedua ada mandiri. Beliau dididik sangat mandiri oleh kedua orang tuanya untuk bisa selalu menyelesaikan semua permasalahannya sendiri begitu. Apalagi beliau dididik keras di dalam istana gitu. Selanjutnya ada tidak berhenti menuntut ilmu. Beliau sangat cinta kepada ilmu. Makanya setelah nikah pun beliau memutuskan untuk tetap mencari ilmu. Karena menuntut ilmu itu seperti kata pepatah, dari kecil hingga ke Liang lahat. iya, hingga ke liang lahat begitu ya. Tidak ada batasan bahwa sudah besar atau sudah menikah atau sudah tua tidak boleh menuntut ilmu, tidak ada alasannya ya. Semua boleh menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu bukan cuma satu tempat saja ya, bisa di beberapa tempat. Oke, kalau sekarang kan sudah canggih teknologi ya, kita bisa menyaring informasi secara mudah, secara gampang. Di situ kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada agar kita bisa selalu untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu begitu. Dan ada lagi juga jujur, juga peduli sosial. Beliau sangat peduli kepada masyarakat di khususnya Kabupaten Banjar. Beliau dididik dengan sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi yang berbudi pekerti, luhur gitu. Nah, ini dia mempunyai satu bakat yang berbeda dari yang lainnya. Beliau menyukai keindahan, beliau menyukai lukisan, beliau menyukai kaligrafi. Bakat beliau ini didukung oleh Raja Sultan Hamidullah seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, dari bakat beliau mengukir lukisan yang indah gitu ya untuk majelis ilmu yang beliau bangun seperti itu. Majelis ilmunya itu seperti yang tadi namanya adalah Masjid Sabilul Muhtadi dengan ukiran-ukiran yang beliau ukir gitu ya, atau lukis gitu. Baik anak-anak semua, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi latihannya sudah dikerjakan dan hasilnya sangat memuaskan karena teman-teman semua menjawab dengan benar, dengan baik, betul. Sungguh luar biasa ya. Berarti dari awal sampai akhir teman-teman memperhatikan, teman-teman mengerti apa inti dari materi yang saya jelaskan begitu. Nah, pesan saya nanti ketika sudah pulang ke rumah, materinya yang sudah kita pelajari hari ini tolong diulang agar tidak cepat lupa, karena mengulang pembelajaran itu merupakan disiplin ilmu agar memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu.
Begitu ya teman-teman semua materi yang sudah kita bahas. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya akan mereview materi yang tadi sudah dibahas ya. Syekh Arsyad Al-Banjari merupakan syekh yang berasal dari kota atau desa Banjar. Syekh Arsyad Al-Banjari ini menuntut ilmu di kota Mekah dan juga Madinah. Pada saat umur 7 tahun, beliau diangkat pada Kesultanan Banjar oleh Sultan Tahmidullah. Syekh Arsyad Al-Banjari ini menikah dengan Siti Bajut. Beliau pada saat umur 30 tahun menuntut ilmu ke Mekah dan menuntut ilmu juga ke Madinah begitu. Setelah menuntut ilmu selama itu, beliau pulang ke kampung halamannya. Beliau disambut oleh masyarakat Banjar dengan senang, dengan sambutan yang meriah. Lalu beliau diberi gelar Sang Matahari Islam dan juga Datuk Kelampaian. Beliau memiliki budi pekerti luhur. Hal yang pertama beliau lakukan pada saat pulang, beliau membentuk pengajian berbentuk pesantren untuk menyebarkan ilmu. Tempat menuntut ilmunya dinamakan dalam pagar. Beliau aktif menyebarkan ilmu di perkotaan, di pelosok kecil, dan untuk menumbuhkan kesadaran pengetahuan agama. Dengan kegigihan beliau, dengan semangat beliau, dengan kesungguhan beliau, akhirnya melahirkan ulama ulama serta orang-orang yang juga ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Beliau memiliki beberapa keteladanan, misalnya tadi cinta tanah air, menghormati orang tua, mandiri, peduli sosial, kreatif, dan juga mempunyai bakat dalam menulis atau kaligrafi begitu. Oke. Begitu review materi hari ini, Ibu. Begitu review hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan semoga materi ini bisa menjadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita bisa menjadi lebih baik pada depannya. Begitu. Kita harus jadikan teladan Arsyad Al-Banjari ini dalam kehidupan kita, karena beliau memiliki banyak sekali keteladanan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Untuk materi minggu depan adalah mengenai tentang Syekh Ahmad Somad Al-Faribani ya. Oke, diingat, dicatat ya. Oke, baik teman-teman, mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama ya. Boleh doanya dipimpin? Berdoa dimulai. Sudah selesai. Dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sampai bertemu nanti lagi. Oke. Semoga sehat selalu dan dalam keadaan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Akhirul kalam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.